فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Apa saja dari semua syariat yang Allah tetapkan, yang kita butuhkan pertolongan Allah, bukan keangkuhan dan kesombongan bahwa kita mampu melakukannya, bukan, tapi pertolongan. Nah, untuk meringankan musibah yang kita hadapi, yang kita butuhkan adalah kelembutan dan kasih sayang Allah. Itu kita butuhkan. Namun kasih sayang dan kelembutan itu akan kita peroleh ketika mendapat musibah seukuran dengan besarnya ketaatan kita sebelum mendapatkan ujian itu. Saya ulangi ya. Pertolongan, rahmat dan kasih sayang Allah yang akan kita dapatkan ketika terkena musibah seukuran dengan besarnya ketaatan kita sebelum kena musibah. Maka apa yang harus kita lakukan ketika sebelum kena musibah? Memperbanyak ketaatan. Dan memperbaiki ketaatan itu. Sehingga ketika diuji dengan musibah, maka kasih sayang dan kelembutan Allah itu akan kita peroleh seukuran dengan besarnya ketaatan sebelum diuji. Contoh, kita contohkan Nabi Yunus alaihissalam. Apa ujian Nabi Yunus? Ditelan ikan paus. Ya. Ditelan ikan paus, berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya perut ikan paus, dan gelapnya dasar laut. Nah, ada cerita ikan paus besar itu setiap hari jemur di pantai gitu, kayak orang mau jemur-jemur, enggak. Berada di dasar laut saat itu. Dan Nabi Yunus berkata, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Apa yang terjadi? Allah selamatkan Nabi Yunus. Apakah Nabi Yunus selamat hanya karena ucapannya tadi? Tidak. Ucapan itu hanya pemicu datangnya keselamatan karena ada sebab lain yang paling besar sebabnya. Apa itu? Kata Allah dalam surah Shafat, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Seandainya Nabi Yunus dulu sebelum dia ditelan ikan paus bukan orang yang biasa bertasbih, maka dia akan berada dalam perut ikan paus itu sampai hari dibangkitkannya manusia. Lihat. Pertolongan yang Allah datangkan kepada Nabi Yunus seukuran dengan besarnya ketaatan dia sebelum diuji dalam perut ikan paus. Adakah orang yang diuji dengan ujian yang sama seperti Nabi Yunus? Ada atau tidak? Ada atau tidak yang sama-sama tenggelam dalam laut? Kumaha atu? Damang semuanya? Ada tidak? Ada. Siapa yang tenggelam di laut? Firaun. Sama-sama tenggelam di mana? Di laut. Ucapan yang diucapkan Nabi Yunus dengan ucapan Firaun sama tidak? Ini kira-kira logat saya udah Sunda enggak ya? Jadi Nabi Yunus dan Firaun sama-sama diuji di mana? Di laut. Yang berbeda adalah sebelum dia diuji. Nabi Yunus sebelum itu dia ahli tasbih, Firaun ahli kesombongan. Maka lihat bagaimana Allah bercerita tentang Firaun. Lihat surat Yunus ayat 90. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلِ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا
afwan. Baghyaw wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Tiga. Surat Yunus ayat 90 dan 91. Ini perbedaan antara Nabi Yunus dengan Fir'aun. Walaupun keduanya sama-sama diuji di dalam laut. Kata Allah, dan kami selamatkan Bani Israel. Mereka selamat melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk melakukan kezaliman dan untuk melakukan penindasan terhadap Bani Israel. Namun, tibalah waktunya ketika Fir'aun hampir tenggelam. Dia berkata, apa ucapannya? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang yang berserah diri. Apa jawaban Allah? Al-an. Nah, kalau khatib lagi naik mimbar harusnya baca begitu. Al-an. Itu caranya. Baru sekarang. Gitu artinya. Makanya Allah di sini terjemahkan, mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sebelum itu. Lihat, Allah mengingatkan sebelumnya. Dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Sedangkan Nabi Yunus, annahu kana minal musabbihin. Dia termasuk orang yang biasa bertasbih kepada Allah. Kapan? Sebelum tenggelam. Fir'aun sebelum dia tenggelam jadi apa? Orang yang membuat kerusakan. Maka di sini jemaah sekalian, ketika kita temukan ujian, maka di saat ujian itu kasih sayang dan kelembutan Allah akan kita peroleh sebesar dan seukuran daripada ketaatan kita di saat kita lapang. Maka kalau lagi lapang, banyak berzikir kepada Allah. Ya. Hatta antum lagi berdagang, berzikir kepada Allah. Sehingga ketika kita sempit dan kita mengucapkan zikir-zikir yang menghilangkan kesempitan itu, Allah segera kabulkan. Allah segera apa? Kabulkan. Baik, sabar itu maknanya adalah menahan jiwa dari kegelisahan, menahan lisan dari berkeluh kesah, dan menahan marah, serta menahan anggota badan dari menampar pipi, merobek baju, dan yang semisalnya. Yang menunjukkan ketidaksabaran dan kemarahan terhadap takdir Allah. Jadi kita menahan diri dari hal-hal yang menunjukkan tidak sabar. Jadi sabar itu artinya menahan diri. Menahan diri di sini jemaah sekalian rahimakumullah tetap menyisakan gejolak di dalam dada. Tetap menyisakan gejolak. Makanya kalau ibu-ibu lagi menahan sabar atas perlakuan suaminya, ya, dia tidak berkeluh kesana kemari, tidak tulis di Facebook, tidak tulis di media sosial, tapi dia tahan. Dia tahan, panas di dadanya. Nah, itulah namanya sabar. Karena kalau tidak panas di dada, itu namanya ridho. Namanya apa? Ridho. Dan ini lebih tinggi derajatnya daripada sabar. Ya. Namun sabar itu nilai pahalanya tidak ada batasnya. Tidak ada apa? Batasnya. Ya. Meskipun
ada sabar yang haram. Ada sabar yang haram? Ada. Kira-kira apa sabar yang haram tuh ya? Apakah sabar ketika minum kopi pahit gitu? Ada yang haram, sabar yang haram. Taib. Itu sebenarnya kita berperang memang dikatakan sabar sebenarnya. Berperang itu juga sabar. Karena sabar itu antara sabar menghindar atau sabar mempertahankan diri. Sekarang ada nggak sabar yang haram? Ana beri gambaran. Jika antum berada di satu tempat yang tidak ada makanannya. Di depan antum itu hanya ada daging babi yang haram. Lalu antum katakan, saya tidak mau makan daging babi, saya pilih sabar saja sampai mati. Sabar dalam kondisi ini haram atau tidak? Haram. Boleh makan daging babi di saat darurat. Bahkan harus. Kenapa demikian? Karena Allah yang telah memberikan kesempatan itu. Lalu kita pilih sabar. Sabar aja supaya tidak makan yang haram. Padahal ketika darurat boleh makan yang haram. Ya. Ini contoh sabar yang haram untuk dilakukan. Tapi ada sebagian keadaan walaupun kita harus milih mati walaupun darurat. Contoh, antum diancam oleh seorang. Ditelepon. Kalau kamu tidak membunuh fulan, maka kamu yang akan saya bunuh. Kata si pengancam. Apa kita lakukan? Menyelamatkan diri kita dengan membunuh orang lain? Atau kita menunggu takdir kita dari tangan orang ini? Jawab, sedangkan orang ini kuat, ada backingannya. Ya, mulai dari bintang 1 sampai bintang 5. Dia punya backingan. Bahkan dia pakai bintang 7 pula. Dan telepon. Dan antum kenal orangnya bengis. Mafia gitu. Dia berkata, kamu bunuh fulan. Kalau enggak, kamu saya bunuh. Milih mana ini? Membunuh orang lain agar kita selamat. Yang orang itu tidak berdosa juga untuk kita bunuh. Dan kita tidak punya permusuhan dengan dia. Atau kita memilih sabar. Menanti datangnya takdir melalui tangan orang itu. Sabar. Karena tidak boleh membunuh orang lain dalam kondisi darurat. Tidak boleh. Yang kedua. Keadaan darurat yang kita memilih sabar. Kalau kita tokoh agama yang diambil oleh orang fatwanya. Diambil oleh orang fatwanya. Seperti yang terjadi pada diri Imam Ahmad. Kan kita boleh mengucapkan kalimat kufur. Dengan syarat kita tetap memiliki ketenangan dalam keimanan. Dalam kondisi tertentu. Imam Ahmad, dia tidak memilih itu. Kenapa? Karena setiap ucapannya akan dicatat oleh orang. Kan beliau waktu itu diancam dibunuh kalau tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau tetap mengatakan Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk. Maka dia dicambuk di bulan Ramadan, yang mana cambuk itu kalau dihantamkan ke onta, onta bisa duduk gara-gara cambuk itu. Sampai beliau pingsan. Ulama lain menganjurkan, wahai Ahmad, ucapkan seperti kami, pura-pura saja yang kau mengucapkannya. Kalau yang lain tidak begitu dilihat oleh orang. Waktu itu Imam Ahmad yang menjadi ikon dakwah. Maka kalau dia katakan Al-Quran makhluk pada saat itu, maka hari ini sebagian orang yang bermadzhab Hambali akan mengatakan itu. Bahkan kita mungkin akan berselisih tentang Al-Quran itu makhluk atau tidak. Maka Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Quranu kalamullah. Padahal ada kesempatan untuk apa? Untuk berbicara sesuatu yang berlainan dengan keimanan. Tetapi Imam Ahmad memilih tetap sabar walaupun darurat. Karena dia dicatat oleh manusia perkataannya. Ya.
Itu. Nah, kalau kita dipaksa orang untuk ngomong apa, kita tidak seperti Imam Ahmad. Boleh nggak kita ngomong? Misalnya ada sebuah pemerintah gitu. Pokoknya kalau kamu tidak katakan fulan itu anak Tuhan, kamu akan dibunuh. Ya. Maka dalam kondisi ini boleh kita pura-pura mengatakannya. Darurat. Tapi kalau di antara kita ini ada yang menjadi ikon dakwah, orang selalu melihat dia. Kalau dia mengucapkannya berarti itu boleh tuh. Maka kondisi seperti ini dia harus menjadi sabar. Sabar sampai ya, dengan keyakinan itu. Karena yang harus dia pikirkan bukan orang pada masanya, tapi 100 tahun yang akan datang. Karena apa yang dia ucapkan pada masa itu, musuh pun akan mencatat. Karena orang senang mencatat apa? Sejarah. Ya. Baik, ini mengenai sabar itu. Sabar itu pada dasarnya dia menahan diri dari hal-hal yang menyelisih kesabaran itu. Dan kalau ada yang mengatakan, tapi panas di dada Pak Ustadz. Iya, memang begitu bentuk sabar. Panas. Kalau tidak panas berarti ridho namanya.